satunya merupakan aplikasi video. I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come, bring it down, hold back, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Hai semuanya, sebelum masuk ke penjelasan video nanti, perkenalkan saya Azmana Khairiyah dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas 2C. Dengan dibuatnya video ini, yaitu merupakan salah satu bagian dari tugas mata kuliah saya, yaitu literasi teknologi informasi, yang dimana saya akan membahas mengenai analisis penerapan teknologi informasi pada aplikasi video. Kalian pernah gak sih pas lagi nonton bola tiba-tiba kepikiran, kok bisa ya jutaan orang nonton secara bersamaan tapi tetap lancar? Atau pas lagi nonton CS di Indonesia bisa tanpa buffering sama sekali. Nah, aplikasi yang sering dipakai itu salah satunya merupakan aplikasi video. Tapi di balik itu semua, ada suatu sistem yang cukup kompleks. Nah, di video kali ini saya bakal kupas tuntas gimana sih cara kerja aplikasi video ini di belakang layar. Tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam analisisnya, kita kenalan dulu secara singkat sebuah aplikasi video ini. Jadi video ini merupakan salah satu layanan streaming di Indonesia yang terbesar, yang dimana menyediakan berbagai jenis konten seperti siaran TV, film dan series, sampai siaran olahraga. Bisa dibilang ini merupakan yang paling bestsellernya, yaitu siaran olahraga Liga. Menariknya di aplikasi video ini juga memiliki sebuah konten video original. Itu artinya beberapa tayangan itu emang khusus bisa cuma ditonton di aplikasi video itu. Aplikasi video ini sendiri didirikan oleh PT Surya Citra Media Tbk yang merupakan bagian dari MTech Group. Umumnya aplikasi video ini bisa digunakan di berbagai perangkat seperti TV, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Dan juga cukup fleksibel untuk berbagai pengguna. Nah, baik, setelah kita kenal dengan aplikasi video tadi, sekarang kita masuk ke analisis yang lebih dalamnya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke penjelasan infrastruktur teknologi informasi. Kalau kita ngomongin tentang platform streaming seperti video, hal paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana sebuah video bisa sampai ke kita dengan lancar. Nah, di sini di aplikasi video ini menggunakan yang namanya cloud computing. Artinya, semua video yang kita tonton itu nggak disimpan di satu komputer aja, tapi tersebar di banyak internet. Contohnya, ada jutaan orang yang nonton streaming di video itu, tapi jaringannya tetap kuat, sistemnya juga tetap kuat, seperti itu. Selain itu ada juga yang namanya Content Delivery Network atau CDN. CDN ini bisa dibilang kayak jalur cepat untuk sebuah video. Jadi saat kita nonton nanti, video akan dikirim dari server yang paling dekat dengan lokasi kita. Makanya loading itu bisa lebih cepat tanpa buffering. Nah, kemudian video juga bisa diakses melalui berbagai perangkat seperti HP, laptop, smart TV, dan lain sebagainya. Jadi intinya bisa dibilang kekuatan infrastruktur ini adalah sebuah fondasi dari layanan streaming video. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu literasi data. Tanpa kita sadari, sebenarnya setiap kali kita nonton di aplikasi video ini, kita tuh kayak sedang menghasilkan sebuah data. Contohnya kayak saat kita tuh lagi nonton apa, berapa lama kita nonton, dan kita tuh lagi nge-skip konten tersebut atau enggak. Semuanya itu direkam oleh suatu sistem. Nah, pertanyaannya, data ini digunakan untuk apa sih? Yang pertama, untuk rekomendasi konten. Makanya sering banget kita ngeliat rekomendasi film atau series yang bikin kita mikir, kok ini sesuai banget ya sama selera kita gitu. Yang kedua, untuk melihat tren pasar. Misalnya, kalau ternyata banyak orang yang suka drama Indonesia, series Indonesia,
maka aplikasi video akan lebih banyak produksi konten-konten lokal. Dan yang ketiga ada untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi keputusan dari aplikasi video ini nggak secara asal-asalan. Mereka ini udah ngumpulin datanya yang secara akurat. Disinilah pentingnya untuk literasi data. Bukan cuma buat ngumpulin data, tapi juga untuk memahami dan tahu penggunaannya dengan baik. Lanjut masuk ke bagian ketiga, yaitu keamanan informasi. Itu penting banget karena video menyimpan banyak data pengguna, mulai dari email, password, sampai data pembayaran. Kalau ini bocor pastinya berbahaya banget. Makanya video menggunakan beberapa sistem keamanan seperti enkripsi data, sistem login yang aman, dan juga proteksi konten. Untuk konten mereka sendiri, mereka menggunakan teknologi seperti Digital Rights Management atau DRM, yang fungsinya adalah untuk mencegah pembajakan. Jadi di aplikasi video tersebut, film-film atau pertandingan yang ditayangkan tidak bisa dengan mudah disalin atau disebarkan secara ilegal. Dengan adanya sistem keamanan ini, para pengguna jadi lebih percaya untuk menggunakan aplikasi video. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu bagian yang terakhir, yang membahas tentang dampak inovasi teknologi. Dengan adanya teknologi streaming seperti aplikasi video, cara kita menikmati hiburan itu berubah total. Dulu kita kalau nonton pastinya di TV analog yang jadul. Sekarang kita bisa nonton kapan aja dan di mana aja dengan adanya aplikasi video ini. Selain itu juga aplikasi video ini mempunyai sebuah keunggulan seperti fokus kontennya yaitu pada konten-konten lokal Indonesia, siaran olahraga eksklusif, dan juga integrasi dengan TV nasional. Keunggulan-keunggulan video ini membuat aplikasi video mempunyai posisi yang cukup kuat dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Bahkan kehadiran aplikasi video ini juga bisa membantu perkembangan industri kreatif di Indonesia karena semakin banyak peluang untuk produksi konten lokal. Nah, jadi dari semua pembahasan yang sudah saya bahas tadi, kita bisa lihat bahwa keberhasilan aplikasi video bukan cuma karena konten-kontennya saja, tapi juga karena infrastruktur teknologi yang kuat, pengelolaan data yang cerdas, keamanan yang terjaga, dan inovasi yang terus berkembang. Dan itulah tadi merupakan pembahasan mengenai analisis teknologi informasi pada aplikasi video. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang salah atau hal lainnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dadah, terima kasih. I got so much motherfucking design on right now.